Halo co-friend, pada soal ini ada rangkaian listrik dan kita akan mencari besarnya tegangan pada hambatan yang 2 ohm juga 6 ohm. Oke, pertama di sini kita akan membuat dua buah loop ya. Sebenarnya loopnya sudah dibuatkan oleh soalnya, tetapi sebenarnya tidak apa-apa jika loopnya ini terserah kita ya arahnya. Misalkan kita buat saja arah loopnya ini sama-sama searah jarum jam. Kemudian di sini ada arus I1, ada arus I2 agar mudah di sini kita buat saja bahwa I1 dan I2 masing-masing searah dengan loop yang tadi kita buat ya seperti itu. Karena kalau arusnya searah dengan loop ya, maka nanti arusnya bertanda positif. Kalau berlawanan arah dengan loop, maka nanti arusnya bertanda negatifnya seperti itu. Kemudian R di sini adalah hambatan, V di sini adalah tegangan. Oke, kita mulai dari loop yang pertama terlebih dahulu, dari loop yang di sebelah kiri ini, dan kita akan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Dari hukum 2 Kirchhoff didapatkan bahwa sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0. Maksudnya jumlah tegangan ditambah jumlah perkalian antara arus dan hambatan, hasilnya itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan sigma V-nya caranya begini ya, ketika kita ikuti loopnya ini, jika bagian yang pertama kali kita kenai pada tegangannya adalah bagian yang panjangnya, maka tegangannya dikasih tanda positif. Sebaliknya jika bagian yang pertama kali dikenai adalah bagian yang pendeknya, maka pada tegangannya dikasih tanda negatif ya. Oke, ketika kita ikuti loopnya ini kita mengenai bagian yang positif pada V1 ya, bagian yang panjangnya, maka V1-nya bertanda positif. Kemudian kita ikuti loopnya, kita mengenai bagian yang pendeknya dari V2, maka V2-nya dikasih tanda negatif. Kemudian kan di sini ada arus I1 yang mengalir dan I1-nya searah dengan loop, I1-nya bertanda positif. I1 ini melalui R1, maka I1 dikali dengan R1 ditambah. Nah, kemudian perhatikan di bagian yang PQ ini kan ada arus I1 yang mengalir. Tetapi sebenarnya tidak hanya ada I1, tetapi juga ada I2 ya. Kemudian di bagian yang PQ di sini arah I1 itu kan dari P ke Q searah dengan loop yang sedang kita tinjau, maka I1-nya dikasih tanda positif, tetapi yang I2 di sini arahnya dari Q ke P ya. Ini berlawanan arah dengan loop yang sedang kita tinjau yang di kiri ini, maka I2-nya dikasih tanda negatif, sehingga arus yang mengalir di bagian PQ ini dalam hal ini itu adalah I1 min I2 dikali dengan hambatan yang dilaluinya yaitu R2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, V1-nya 12, V2-nya 6, kemudian R1-nya diketahui yaitu 2, kemudian R2-nya diketahui yaitu 6. Kemudian tinggal kita rapikan saja, jadi kan ini 6I1 ditambah 2I1 hasilnya 8I1, kemudian ini min 6I2, yang 12 dikurangi 6 kan hasilnya 6, 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 6. Oke, kemudian ini kedua ruas bisa kita bagi dengan 2, menghasilkan 4I1 min 3I2 sama dengan min 3. Lalu lakukan hal yang sama kali ini untuk loop yang kedua yang di sebelah kanan ini ya, jadi kan di sini ada arus I2 searah dengan loop ya, maka I2-nya bertanda positif. I2 di sini melalui R3 juga R4, maka I2-nya dikali dengan R3 ditambah R4, kemudian ditambah. Nah, di bagian yang PQ ini sekarang I2 itu searah dengan loop yang sedang kita tinjau ya, yaitu dari Q ke P, maka I2-nya sekarang bertanda positif. Dan di sini tidak hanya ada I2, ada juga I1. Kali ini I1-nya ini arahnya dari P ke Q yang berlawanan arah dengan loop yang sedang kita tinjau, maka I1-nya bertanda negatifnya seperti itu. Dikali dengan hambatan yang dilaluinya, yaitu di sini R2 ya, sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjutkan di sebelah sini. Kita masukkan, diketahui bahwa hambatan R3-nya yaitu 3, hambatan R4-nya yaitu 3, kemudian yang R2-nya tadi itu adalah 6. Kemudian kan ini bisa kita rapikan saja ya, 6I2 ditambah 6I2 hasilnya 12I2. Kemudian kan di sini ada min 6I1, nah min 6I1-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 6I1. Kemudian kedua ruas bisa dibagi dengan 6 menghasilkan 2I2 sama dengan I1. Lalu di sini kita masukkan saja ya, yang I1 sama dengan 2I2-nya kita masukkan ke sini. Jadi kan 4I1 atau 4 dikali 2I2 min 3I2 sama dengan min 3. Kemudian kan ini jadinya 8I2 dikurangi 3I2 hasilnya adalah 5I2 ya. Jadi kan 5I2 sama dengan min 3 sehingga I2 sama dengan min 3 dibagi 5. Hasilnya itu adalah min 0,6 ampere. Jadi ternyata besar arus I2-nya itu adalah 0,6 ampere. Tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa ternyata arah yang kita tetapkan terhadap I2 ini salah. Bukan searah dengan loop yang ini, seharusnya adalah berlawanan arah dengan loop yang ini. Ya, seperti itu. Berarti sebenarnya arah I2-nya itu adalah dari P ke Q ya, bukan Q ke P.
Kemudian untuk I1-nya di sini kita bisa gunakan yang ini tadi ya, jadikan I1 sama dengan 2I2. Kita masukkan I2-nya yaitu min 0,6, hasilnya adalah min 1,2 ampere. Ternyata besar arus I1-nya adalah 1,2 ampere. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah yang kita tetapkan terhadap I1 ini salah ya, bukan searah jarum jam, melainkan berlawanan arah jarum jam ya, sehingga ketika tiba di bagian yang kawat yang PQ ini, untuk I1 arahnya itu adalah dari Q ke P. Nah, di sini kita bisa cari arus yang mengalir di R2. Untuk arus yang mengalir di R2 ini kita namakan saja I3, yaitu sama dengan, perhatikan bahwa di bagian yang PQ, ini kan tadi ada I1, ada I2, tetapi kita dapati fakta bahwa ternyata I1 dan I2-nya ini kan, ini akhirnya berlawanan arah. I2 dari P ke Q, I1 dari Q ke P. Karena berlawanan arah, maka arus yang mengalir di bagian PQ ini, atau arus yang mengalir pada R2 ini, akan kita namakan I3, yaitu sama dengan I1 dikurangi I2 ya, jadi ini selisih, karena tadi I1 dan I2-nya ini saling berlawanan arah, seperti itu. Yaitu yang besar dikurangi dengan yang kecil. Kemudian I1-nya kita masukkan, yaitu 1,2 ampere. Ini tanda negatifnya tidak usah dibawa ya, karena negatif di sini tadi hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi I1-nya 1,2, kemudian I2-nya yaitu 0,6, hasilnya adalah 0,6 ampere. Oke, pada saat kita membuat rumus yang ini, perhatikan bahwa I1 dan I3 ini kan tandanya sama ya, sama-sama positif. Maka itu berarti I3 di sini searah dengan I1 ya, yaitu dari Q ke P juga ya, seperti itu. Nah, akhirnya di sini kita bisa mencari apa yang diminta oleh soalnya. Jadi kan tadi kita akan mencari tegangan pada hambatan yang 2 ohm, yaitu yang di sini. Nah, tegangan pada hambatan yang 2 ohm, tegangan pada hambatan R1 akan kita namakan V1. Dari hukum ohm didapatkan bahwa V1 sama dengan I1 dikali R1 ya. Yaitu arus yang melalui R1 ini kan yaitu I1 ya, yaitu 1,2 dikali dengan hambatan R1-nya, di soal diketahui yaitu 2. Ya, sekali lagi tanda negatif yang tadi ada di I1 ini tidak usah dibawa ya, karena tanda tersebut itu hanya menunjukkan arah dari I1-nya saja. Setelah dihitung hasilnya adalah 2,4 volt. Kemudian kita juga akan mencari tegangan di yang hambatan 6 ohm atau tegangan di R2 yang akan kita namakan V2, yaitu sama dengan arus yang melalui R2 yang kita namakan I3 tadi ya. Jadi kan arus di sini adalah I3 dikali dengan hambatan yang R2-nya itu sendiri, yaitu 6. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. Jadi tadi I3-nya sudah kita dapatkan yaitu 0,6, R2-nya diketahui yaitu 6, setelah dihitung hasilnya 3,6 volt. Jadi ternyata di sini kita dapatkan bahwa tegangan pada hambatan 2 ohm dan 6 ohm berturut-turut itu adalah yang ini 2,4 volt ya, kemudian yang ini 3,6 volt. Di opsi jawabannya itu adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.